Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Al-ayat sadaqallahu alazim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannati mustaqatun ila arba'atin nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sa'imina bisahmi Ramadan. Al-hadis. Bapak Kepala SD Muhammadiyah 11 yang saya hormati, Bapak Komite SD Muhammadiyah 11 yang saya hormati, Dewan Guru Karyawan SD Muhammadiyah 11 Mangkudan yang saya hormati, tamu undangan yang saya hormati, serta tidak lupa anggota Dewan Perwakilan Rakyat khusus Surakarta Bapak Haji Al-Amin, sarjana ekonomi yang saya hormati. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat, sempat kuat, lebih-lebih nikmat iman serta Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ini menuju rumah, yaitu SD Muhammadiyah 11 ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma. Yang kedua, saya ucapkan khususnya selamat datang, selamat siang, selamat mengikuti pengajian rutin tiap-tiap tanggal 11 yang diselenggarakan oleh SD Muhammadiyah 11 bersama ranting Muhammadiyah Bumi. Untuk itu tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus keluarga besar SD Muhammadiyah 11 yang telah memperkasai, yaitu melaksanakan pengajian rutin tiap tanggal 11. Untuk itu kepada wali murid, kepada Aisyah, kepada anggota Muhammadiyah serta bapak-bapak ibu Dewan Guru Komite, jangan sampai lupa setiap tanggal 11, waktunya bisa pagi, bisa siang atau sore. Untuk itu tiap-tiap tanggal 11 tolong dilingkari, itu adalah acara SD Muhammadiyah 11. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian tidak lupa ini woro-woro, berhubung ini sosialisasi khusus ranting Muhammadiyah Bumi, tiap malam Rabu di Masjid Ahmad Dahlan SD Muhammadiyah 11 diadakan tadarus Al-Quran. Untuk itu kepada bapak-bapak khususnya, tolong ini berpartisipasi, ya, berpartisipasi. Mohon nanti jamaah sholat isya dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran yang dipimpin oleh Bapak Hasmi dan Bapak Dr. Andes Haji Sutrisno. Jadi kalau ada yang keliru, salah sedikit, ini kedua bapak ini yang akan membenarkan. Ibu bapak yang saya hormati, adapun
diisi oleh Bapak Joko. Untuk itu bersabar dahulu sambil menanti ini dalam perjalanan ke sini. Tadi sudah saya bacakan satu hadis, yaitu surga ini merespon kepada umatnya. Yang pertama yaitu surga ini rindu kepada orang yang membaca Al-Quran, talil Quran. Al-Quran yang jumlah suratnya 114 surat, 30 juz, 6.660 ayat, 1.027.000 kata. Ya, untuk itu mohon supaya ini dipelajari betul-betul. Ya, dalam hadis Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya. Al-Quran ini nanti akan membawa syafaat kepada pembacanya di yaumul kiamat. Di hari kiamat nanti tidak ada penolong satupun. Ayah tidak bisa menolong ibu tidak bisa menolong ayah, kakek tidak bisa menolong nenek, anak tidak bisa menolong ayah, ayah tidak bisa menolong anak, ibu juga demikian. Yang bisa menolong yaitu Al-Quran. Untuk itu kepada ibu bapak yang hadir di sini, monggo tiap-tiap malam Rabu ini di sini diselenggarakan tadarusan Al-Quran. Saya harapkan ini surga ini merindukan 4 golongan itu, termasuk juga Al-Quran. Ya. Termasuk juga Al-Quran. Kalau bisa ibu bapak ini boleh dikatakan sepotong demikian. Ya. Karena tidak ada yang menjamin kecuali Al-Quran. Ini sebagai penolong utama. Kita lihat di keluarga kita, di kampung kita, di keluarga kita, yang berapa persen yang bisa membaca Al-Quran? Dari yang bisa membaca Al-Quran, berapa persen yang dapat mengetahui maknanya? Yang dapat mengetahui maknanya berapa persen? Yang mengamalkannya. Untuk itu kepada ibu bapak tamu undangan, saya harapkan ini betul-betul, karena besok ini tidak ada penolong utama di hari kiamat. Ya, jabatan tidak bisa menolong, selebriti tidak bisa menolong, ya, pangkat tidak bisa menolong, kecuali hanya Al-Quran. Dan ibu bapak bisa bersumpah, ya, jangan sampai ini saya tidak bisa membaca. Sebelum bisa membaca Al-Quran ini, seyogianya mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa ini bisa membaca Al-Quran. Sebab kalau tidak bisa membaca Al-Quran, ini kemungkinan ini sia-sia, ini rugi betul, boleh dikatakan lahir demikian. Untuk itu dalam hadis tadi, ya, surga ini merindukan 4 golongan. Satu, orang yang gemar membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Kata lagi, dari awal hingga akhir. Ini dirindukan oleh surga. Kata orang Jawa ini, rindu itu apa toh? Getaran jiwa yang pengen ketemu. Suatu contoh Bapak Kris kepada Ibu Kris, ya, baru melihat sayangnya sepatunya Bu Kris saja rindunya lanjang. Ini juga demikian. Surga itu juga demikian.
merindukan orang yang membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan sampai malah tidak membaca Al-Quran. Kalau bisa, ibu bapak yang saya hormati, setelah sholat subuh itu boleh dikatakan 3 klebet, zuhur 3 klebet, ngasar 3 klebet, maghrib 3 klebet, 3 halaman dan lain sebagainya. Isya juga demikian, sehingga insya Allah satu hari ini bisa 1 juz. Insya Allah ini enggak. Kalau 1 juz ini kemungkinan hanya 10, 11, 12 lembar. Kalau dibaca tiap hari setelah sholat ini ringan sekali, insya Allah ringan. Tapi andai kata ibu bapak ini ada yang maaf belum bisa membaca Al-Quran, gratulnya itu dapat pahala. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan alif lam mim. Alif 1 huruf, mim 1 huruf, ya, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ya, tidak satu kata alif lam mim, tidak. Alif itu 1 huruf dapat pahala 10, bahkan dilipat gandakan lagi 70 dan lain sebagainya. Kemudian ibu bapak yang saya hormati, ini karena di sini tiap-tiap malam redo, tolong ini bapaknya kaum adamnya ini disuruh datang. Wali murid monggo mboten napa-napa, kajenge saged ngaos Al-Qur'an. Sebab besok itu tidak ada penolong, di hari kiamat itu tidak ada penolong kecuali Al-Qur'an sebagai syafaat. Untuk itu kepada ibu bapak yang saya hormati, tolong ini betul-betul perhatian betul-betul. Nek iso malam Rebo ini terus istiqomah. Ya, makanya kita berdoa mudah-mudahan diberi istiqomah, kemudian akhir hayatnya kita ini diberi husnul khotimah. Ibu bapak yang saya hormati, kemudian yang kedua, surga ini merindukan orang yang menjaga lisannya. Ya, mulutmu harimau. Ini kalau bisa menjaga lisannya itu, terutama ini kaum Hawa. Ya, Hawa ini boleh dikatakan nek Adam itu mingkem, Adam. Nek Hawa mangap. Nah ini titik-titik apalagi ini ada acara yaitu masalah di TV ini, gosip. Nah ini kalau tidak bisa menjaga ini, ya, surga tidak akan merindukan. Surga tidak akan merindukan. Ya. Merespon orang yang gosip itu tidak akan dirindukan oleh surga. Untuk itu kepada ibu bapak, terutama di pengajian siang hari ini, monggo kalau panjenengan kepingin dirindukan surga, nek ora iso ngomong sing apik, au yasmut, menengo. Ampun atas wah kayak Pak Fahmi ini tuku kulkas, baru tuku kulkas, tuku Toyota, baru tuku Toyota, tuku PCX, baru tuku PCX, tuku dan lain sebagainya. Wes akhirnya pungkasannya bumi dibekondi. Coba gajinya golongannya padha 4A atau 4B atau 4C. Kok bisa mantek tuku rumah, mantek pirang-pirang miliar, tuku TV, mantek pirang-pirang tuku Toyota dan lain sebagainya. Akhirnya demikian juga. Ya, boleh mesti korupsi, syukur dan naudzubillah ini dari. Untuk itu kepada ibu bapak
khususnya pengajian Ahmad Dahlan di sini, saya harapkan tolong ya, kalau ingin direspon oleh surga, dirindukan oleh surga, yaitu nomor 2 menjaga lisannya. Menjaga apa? Lisannya. Ojo ngurumpi. Nek bapak-bapak, alhamdulillah ini jarang. Di RW saya itu jarang sekali, ya. Bapak-bapak ini ngurumpi itu jarang sekali. Tapi kalau ibu-ibu sudah pagi hari ada bumbonan itu loh, dari Karang Pandan ke sini banyak sekali ya, yang jualan pisang kepok, pisang manggon, bumbonan itu loh, bisa tuh pakai daster, temlik, gak beli tidak secukupnya, ngomong-ngomong, masa naudzubillah dari ngomong masalah ngerumpi tonggoni ya. Naudzubillah dari datang lagi, bahkan pakai celana pendek ya, ada ini ya, tempat saya itu banyak sekali di sebelah barat masjid, di selatan masjid, pagi hari jam 5:30 wah itu datang. Nah, hari itu tidak bisa menjaga mulut. Nah ini untuk itu maka sekarang itu banyak pos-pos wanita itu ya, yang tidak bisa menjaga mulutnya. Ini tidak bisa dirindukan oleh surga. Coba ibu bisa membayangkan ya, ibu bisa membayangkan Pak Hasmi ini dulu ketemu Bu Hasmi, baru lihat saya EDPP rindu banget ya, rindu tiba saya pembantunya ini jangan sampai terjadi, itu rindu ya, rindu itu demikian, getaran jiwa saya pengen yaitu ketemu itu demikian. Nah surga itu demikian juga, surga itu juga demikian ya. Surga kepengen orang yaitu satu konsep gemar moco Al-Quran, 2 orang yang bisa menjaga mulutnya ya, kemudian yang ketiga orang yang gemar bersedekah. Ada yaitu Jumat berkah di lingkungan masjid-masjid, monggo tiap-tiap dari Senin, Kamis ada pengemis, jangan lihat esok pengemis malah jawab lainnya sudah terus ribut. Ini jangan sampai terjadi. Baik-baik saya harapkan kepada ibu bapak, monggo kalau ingin bukan surga, ini tadi ada 4 golongan ya. Kemudian yang keempat yaitu orang yang ahli, yaitu puasa di bulan Ramadan. Saya kira kalau puasa wajib di bulan Ramadan ini bapak ibu pasti insya Allah ini melaksanakan ya, dengan baik, dengan tertib dan lain sebagainya. Tapi kalau puasa dari Senin, Kamis dan puasa Daud ini memang agak susah. Jadi puasa tidak hanya mugu di bulan Ramadan, monggo ya. Sunnah ini dilaksanakan. Sunnah itu apabila dilaksanakan mendapat nopo Pak Kris pahala. Nek tidak dilaksanakan, ampun boten apa-apa, rugi. Rugi. Suatu contoh ya, tiap hari salat malam ini pahala salat tahajud. Setelah salat tahajud selesai, Rakatul Fajri minat dunia wa ma fiha. Bukan rakaat fajar saja pahalanya kaya diri isi dunia ya. Ini melebihi isi dunia dan isinya ini melebihi baiknya. Setelah itu sudah salat jamaah, salat subuh. Sulit sekali orang yang bukan
boleh dikatakan beriman Islam ini melaksanakan sholat subuh. Ya. Untuk itu lihat orang iman atau orang Islam ini pada sholat subuhnya. Sebab sholat subuh ini ganjarannya diumpamakan semalam suntuk. Tapi andai kata Bapak Ibu ini sholat isya, pahalanya separuh malam. Untuk itu kalau bisa jangan sampai ibu bapak meninggalkan jamaah sholat subuh. Apalagi pada waktu ibadah haji ini yang namanya arba'in 40 hari ini diharapkan supaya tidak ketinggalan takbir yang pertama. Makanya sholatnya ngasar jam 3, datangnya ini jam 2 itu sudah berbondong-bondong ke masjid. Ya. Kalau maghrib jam 17.30 datangnya itu sudah setengah 5 itu sudah datang. Ya. Untuk itu kepada ibu bapak diharapkan ini jangan sampai malah ketinggalan sholat. Yang pertama adalah subuh, yang kedua isya. Tapi sebagai seorang Islam kalau bisa 5 waktu ini berjamaah, kecuali perempuan. Boleh silahkan perempuan, memang jangan sampai loh perempuan enak jamaah. Jangan sampai berkata demikian. Memang syariatnya demikian. Nah, perempuan yang rumah itu lebih afdal dan lain sebagainya. Tapi kalau melaksanakan sholat jamaah, jangan diam Pak. Jadi dikombeli. Silahkan. Untuk itu Nabi sendiri ini hanya pesan kepada umatnya, ummati as-sholat. Ya. Umatku, sholat. Bahkan dalam surat itu Al-Quran ini disebutkan masyarakat kisah. Apa sing menyebabkan kowe pun masuk jurang neraka sakor. Ya, masyarakat kisah. Qalu lam nakun minal muslimin. Aku dhewe ora nindakake sholat, aku ora nindakake sholat. Naudzubillah ini. Untuk itu kepada ibu bapak saya harapkan monggo, apalagi kaum Adam ini jangan sampai tidak berjamaah. Nek iso 5 waktu ini jamaah. Jangan sampai meninggalkan sholat. Rugi besar orang Islam ini meninggalkan sholat. Apalagi tidak ada tugas. Naudzubillah min dzalik. Karena jelas orang yang tidak sholat pasti masuk neraka sakor. Pasti. Untuk itu saya harapkan kepada ibu bapak selaku boleh dikatakan paling murid di SD Muhammadiyah 11 ini, jangan sampai bersulo yang ulahnya di sini. Ini saya percaya kepada Pak Sol, Pak Hasbi, Pak Puri, ya. Saya sudah wanti-wanti, Pak Amin juga, Pak Fahmi, Pak Kris, lulus SD Muhammadiyah 11, kudu iso maca Quran dan nek iso hafal juz ke 30. Nah, ini wanti-wanti. Makanya program dulu saya rapat dengan Pak Pur, guru agamanya, kelas 1 6 atau 7 surat. Kan 30 juz itu kurang lebih kita tak 36 atau 35 atau 37 surat. Kelas 2 7 surat, berarti 14 surat. Kelas 3 7 surat, 21 surat. Kelas 4 6 surat saja. Karena kepanjang-panjang makin ke sana makin yang ke atas makin sekarang dari bawah. Kalau dulu saya lulusan SD sini, SD Muhammadiyah 11 ini,
dari bawah nih, dari Fir'aun Binas Tunggu ya, langsung terus. Sekarang dibalik, amaya tasa'alu ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sekarang terbalik, tapi tidak apa-apa. Memang metodenya itu dulu dengan sekarang itu lain. Dulu saya sekolah di sini itu cakaran, tidak ada yang pakai sepatu. Ya, Pak Amin dulu itu merasakan kemungkinan cakaran ini. Saya diajar oleh ibunya Pak Amin. Tapi alhamdulillah saya di SMP Al-Islam sekarang ngajar Pak Amin dulu, tapi terbalik. Kalau saya diajari Bu Pak Amin di SMP saya ajar, terus saya ke SMA ya, Islam. Untuk itu kepada ibu saya mohon jangan sampai kecewa di sini. Enggak, program di SD Muhammadiyah kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah juz ke-13 ini boleh dikatakan kalau bisa apa? Kalau tidak bisa harus bisa mengaji, harus bisa mengaji. Ya, jangan sampai seperti dulu. Saya kelas 1 sampai kelas 6 ini sampai Batuha. Ya, sampai Batuha apalannya. Tapi sekarang alhamdulillah saya kesini ini Atori, Al-A'la dan lain sebagainya sudah belajar saja. Untuk itu kepada ibu bapak yang saya hormati, monggo ya, ini monggo Pak Joko. Ibu bapak yang saya hormati, ada pun kesimpulannya, monggo. Surga ini merespon, merindukan 4 golongan. 1, talil Quran. Yang kedua, wahabul lisan. Yang ketiga, wabul imijian, wangsi sodakoh, membaca Al-Quran, menjaga lisan, dan gemar berpuasa. Ini dari saya. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya sengaja karena tadi spontanitas dari Pak Purwadi selaku penyelenggara SD Muhammadiyah 11, berhubung Al-Ustaz ini Bapak Joko sudah datang, semoga Pak kita izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.